Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Teknologi Informasi Perbankan. Ya, eh, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya terkait dengan penerapan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Eh, ya, study case yang saya ambil adalah e-commerce, jadi adalah komersial elektronik ataupun digital ya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dari beberapa apa namanya eh, pemberitaan yang memang sudah sering teman-teman lihat. Memang pada saat ini seperti yang kita lakukan di awal-awal pertemuan, kita akan melihat bagaimana pesatnya ya transaksi digital menggunakan e-commerce, terutama di era-era pandemik ketika pergejolakannya meningkat. Nah, layanan-layanan e-commerce, layanan-layanan integrasi dari finansial teknologi, kemudian dari penyedia e-commerce ya dan penyedia-penyedia perbankan lainnya itu juga terus meningkat ya seiring dengan uh, maraknya uh, permintaan ya, kebutuhan dari masyarakat, dari pengguna untuk bisa menggunakan transaksi ya secara digital dan online. Nah, nilai transaksi tercatat itu juga tembus 400% ya. Saya tidak tahu untuk tahun 2021 di Oktober ini, di November ini ya. Mungkin teman-teman bisa nanti melihat di pemberitaan kali ini. Nah, itu salah satunya terkait dengan pemberitaan. Mungkin teman-teman bisa lebih update terkait dengan pemberitaan yang saat ini terjadi, terutama dari penggunaan di teknologi informasinya. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa sih e-commerce itu sendiri? E-commerce ya pada dasarnya adalah elektronik komersial ataupun penjualan ya ataupun proses pembelian, penjualan, pertukaran produk maupun jasa informasi dilakukan secara digital, elektronik ya melibatkan jaringan komputer dan perangkat ya. Perangkat di sini bisa berupa laptop, telepon genggam maupun tablet ya ataupun perangkat-perangkat yang bisa mengupayakan ya terjadinya tampilan dan sistem ya dengan juga melibatkan konektivitas jaringan komputer. Nah, itulah disebut dengan elektronik komersial. Jadi seperti Tokopedia, Shopee, kemudian apa lagi? Hmm, OLX dan sebagainya itu melibatkan itu merupakan salah satu jenis elektronik komersial. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-bisnis atau elektronik bisnis yang merupakan ya bisnis yang memang dilakukan secara digital ya dengan menggunakan transmission ataupun transaksi secara elektronik. Nah, di mana cakupan e-bisnis ini sebenarnya lebih luas dan tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga kolaborasi dari mitra bisnis, kemudian layanan nasabah hingga lowongan pekerjaan. Nah, disinilah memang yang kita garis bawahi adalah e-commerce ini tidak uh, terpisah dari e-bisnis, tetapi merupakan cakupan dari e-bisnis. Oke, e-commerce sendiri juga memerlukan beberapa teknologi informasi, ya terutama di teknologi database, pengiriman pesan email, ya electronic mail, ya. Jadi kalau ada singkatan e-strip itu adalah elektronik dan bentuk teknologi non komputer lainnya ya seperti hal sistem pengiriman barang ataupun delivery ya itu tidak eh, apa didukung ya tetapi perlu support secara tidak langsung dari pengiriman barang menggunakan human delivering ya dan juga alat pembayaran ya baik cash maupun non cash. Nah, ketika non cash mungkin melibatkan lagi teknologi informasi. Namun ketika menggunakan cash ataupun cash on delivery maka dibutuhkan human untuk menerima transaksi tersebut. Nah, beberapa infrastruktur e-commerce yang kita dapat lihat ya di sini ada 3 lapis. Pertama adalah bagaimana infrastruktur itu terdiri dari sistem distribusi, flow of good. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur terkait dengan pembayaran atau flow of money.
Kemudian terkait dengan yang ketiga adalah infrastruktur sistem informasi atau flow of informations. Nah, ketiga infrastruktur ini yang mendukung terjadinya integrasi sehingga terjadi dapat dilakukan ya dapat dilaksanakan suatu transaksi jual beli ya, baik barang maupun jasa atau data maupun informasi ya jasa di tiap tadi ya dengan menggunakan 3 lapisan infrastruktur tadi. Bagaimana sistem distribusinya, bagaimana pembayarannya, bagaimana sistem informasinya. Nah, 3 hal ini ya infrastruktur, flow of good, flow of money, flow of information ini menjadi dasar jika kita melihat bahwa flow of good ya bagaimana distribusi barang itu ketika kita memesan dan dari mulai memesan, melakukan pembayaran hingga kita nantinya mendapatkan barang tersebut. Jika kita lihat ya dari flow-nya ini ya maka kita bisa lihat bagaimana pertama sekali ya user itu mendapatkan informasi ya. Gain information ya melalui beberapa kanal ya mungkin pemberitaan ataupun website begitu ya ataupun koran ya ini bisa beragam ya ataupun informasi dari user lainnya. Nah, ini diperlukan ya mungkin misalnya mobile juga ya. Mobile oke. Nah, bagaimana infrastruktur sistem informasi dapat diperolehnya? Kemudian kedua adalah terkait dengan bagaimana sistem itu dapat dibayarkan, flow of money ya. Bagaimana nantinya ya kita akan bayarkan, misalnya kita bentuk ini adalah rupiah. Oke. Bagaimana transaksi pembayaran itu bisa dilakukan ya di tingkat flow of money ya pembayarannya bisa diterima oleh si perusahaan ya. Oke, sorry, building. Oke. Nah, ini kita anggap saja building ya. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa menerima uang kemudian dari user terutama, dan bagaimana proses pendistribusian ya yang akan dilakukan oleh si nah ini ya seperti inilah untuk proses pendeliveran kepada usernya sehingga user menerima ya barang itu dengan gembira. Oke, inilah. Nah, 3 infrastruktur ini perlu dilakukan ya, perlu dipertimbangkan dalam pembentukan infrastruktur sistem informasinya, kemudian payment, dan juga untuk delivery. Nah, kemudian e-commerce sendiri akan merubah semua kegiatan marketingnya dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional termasuk kegiatan trading atau perdagangan. Memang ya, marketing sekarang berubah menjadi marketing digital ya. Semua orang berbasiskan dengan digital elektronik, baik dengan menggunakan sosial media ataupun menggunakan news kanal ya, news online terutama ya, dan sebagainya. Dan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan online digital online marketing. Nah, kemudian kita juga dapat memangkas biaya-biaya yang tadinya perlu ya marketing secara langsung, marketing koran dan sebagainya, marketing terhadap ke corporate dan sebagainya. Ini juga dapat memangkas biaya-biaya tersebut. Nah, e-commerce ini secara tidak langsung dapat menghemat ya dan juga bisa dikatakan dapat mengurangi ya sumber daya manusia yang memakan cost juga cukup banyak. Jadi dengan tadinya di satu perusahaan ya, misalnya kita anggap ini satu perusahaan ya, maka dikatakan bisa kita memangkas di dalamnya ada banyak orang ya. Di sini dengan adanya transaksi digital, maka bahkan cukup satu orang yang bisa memanage seluruh informasi ya yang dilakukan di di satu perusahaan. Bahkan juga hanya bisa beberapa orang saja. Jadi pemangkasan itu bisa yang mengakibatkan cost ya, meningkatkannya increment terhadap namanya pendapatan outcome.
karena outcome yang dikeluarkan untuk membayar cost SDM itu dapat dipangkas. Nah, proses e-commerce sendiri tadi yang sudah disampaikan bagaimana informasi disajikan ya dalam bentuk elektronis ya dalam bentuk sebuah sistem yang menampilkan beberapa produk layanan terutama, kemudian bagaimana dia proses dari ya pemesanan mulai dari ordering ya, begitu juga dengan tagihan, lalu juga bagaimana pembayarannya secara otomatis ya, kalaupun dengan menggunakan kartu kredit ataupun nomor rekening ya, debit maupun kredit ya maksudnya, dan juga kita bisa melakukan memprovide bagaimana pembayaran itu dapat dilangsungkan secara online maupun offline ataupun secara cash on delivery. Nah, proses-proses ini hampir sama tadi dengan melibatkan 3 infrastruktur lapisan tadi ya, sehingga perlu teman-teman cermati kembali. Nah, kemudian ada setidaknya 7 jenis dasar e-commerce. Pertama adalah B2B, B2C, C2C, C2B, B2A, C2A, dan O2O. Kita akan bahas satu persatu secara langsung, di mana jenis-jenis dasar ini adalah mungkin salah satu tipe-tipe yang common biasanya kita temui di lapangan. Nah, jenis e-commerce pertama adalah business to business. Business to business ini merupakan apa namanya? Salah satu tipe dari e-commerce yang melibatkan ya semua transaksi elektroniknya baik barang maupun jasanya itu dilakukan antar perusahaan. Jadi antar corporate to corporate. Nah, produsen dan pedagang biasanya menggunakan jenis e-commerce ini ya. Jadi memang antar perusahaan yang membeli ya, jadi dari corporate satu ke corporate lainnya. Ini adalah B2B. Kemudian umumnya ya e-commerce jenis B2B ini dilakukan dengan menggunakan EDI ataupun Electronic Data Interchange sehingga tidak membutuhkan adanya human. Nah, dan email ya. Dengan perantara EDI ini ya, maka dalam proses pembelian barang dan jasa ataupun informasi serta konsultasi dan pengiriman dapat dilakukan secara online. Kemudian EDI ya, EDI sendiri mungkin teman-teman perlu mengulas kembali, di mana di sini adalah Electronic Data Interchange, di mana seluruh proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dan dari satu sistem ke sistem yang lain dalam bentuk elektronik sehingga tidak memerlukan kertas, tidak memerlukan adanya human moving ya, sehingga cukup elektronik saja, form saja, surat saja yang disampaikan dalam bentuk elektronik. Nah, data-data yang ditekankan untuk pertukaran ini disebut dengan electronic data interchange. Selanjutnya adalah B2C, business to customer, berbeda dengan business to business ya, antara corporate dengan corporate. B2C ini adalah salah satu jenis e-commerce yang melibatkan antara corporate dengan konsumen ataupun end user. Nah, hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce ya, penjualan dari e-commerce yang biasanya dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional hingga ke tahap tradisional ya. Jenis ini biasa lebih mudah ya, bisa lebih mudah dan dinamis. Kenapa? Karena memang secara tidak langsung customer akan bisa melihat barangnya tanpa perlu ragu. Nah, namun juga lebih menyebar secara tak merata karena dikatakan tergantung dari perdagangan retail di satu customer, di satu retail ya, tergantung bagaimana produktivitas dari penjualan tersebut. Karena bisa jadi satu retail tidak bisa disamakan dengan retail lainnya sehingga bisa dikatakan penyebarannya bisa jadi tidak merata atau bahkan bisa terhenti. Yang jenis e-commerce B2C ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya sistem informasi ataupun website ya dalam bentuk desktop, dalam bentuk tampilan di laptop ya, serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Sementara ya di beberapa negara maju seperti Amerika sudah banyak kisah sukses ya, terkait dengan e-commerce yang B2C ini yang berhasil di bidang retail online. Jika dibandingkan dengan transaksi retail tradisional, maka konsumen ya dengan jenis e-commerce B2C ini, konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi, lebih banyak mendapatkan informasi terkait dengan produk, barang, jasa, ya, dan harganya lebih cenderung lebih transparan dan
biasanya lebih murah karena memang dibuat sebuah standar ya. Serta memastikan proses jual belinya dapat transparansi ya, kemudian dan pengirimannya juga dapat lebih cepat. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce ya diantaranya Labinika, Beringbengka, Tiket.com, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Jenis e-commerce B2C ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber dayanya untuk mengelola situsnya secara mandiri. Jadi memang disediakan bisnis to customer untuk bisa pemilik itu melakukan pengelolaan secara mandiri. Nah, customer to customer ini biasa kita temukan di COD ya, cash on delivery ini ya, dimana adanya penjualan dari customer to customer ya. Kalau dulu di provide oleh Kaskus ya. Nah, C2C ini ataupun customer to customer ini merupakan salah satu jenis e-commerce yang melibatkan transaksi ya, baik elektronik barang maupun transaksi elektronik ya, baik barang maupun jasa antar customer, antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga ya, yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Salah satunya tadi Kaskus, user ya, penjual ya, itu menggunakan media perantara ya, untuk bisa menampilkan informasi barang dagangan kepada usernya yang lain. Nah, sehingga user ini mendapatkan informasi ya, dari informasi sehingga dilakukan timbal balik. Nah, jadi consumer to customer memerlukan pihak ketiga ya. Beberapa contoh penerapan di antara adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya. Di sini adalah customer to customer. Oh ya, keliru, bisnis to atau B2C kok tadi adalah dari corporate to customer ya. Sehingga kalau seperti contohnya Binika ya, Tiket.com, kemudian Tokopedia, itu mereka melakukan bisnis dari corporate ke customer secara langsung. Jadi tidak ada proses customer to customer. Saya ralat. Di sana penjual di situs ini ya, ini memperbolehkan penjual langsung berjualan barang melalui website ataupun platform yang disediakan. Namun ya, namun ada juga website yang menerapkan C2C ya, dan mengharuskan penjual terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi terlebih dahulu. Nah, proses verifikasi ini agar ya customer ya, end user terutama yang di sini ya, dan di bagian sini itu bisa dapat lebih trust ya, recommended ya, terhadap jempol nih, terhadap si ya, user. Jadi recommended star, trusted word-nya lebih terbangun. Nah, ini verifikasi ini biasanya disediakan oleh pihak ketiga. Nah, kemudian selanjutnya adalah C2B, customer to business. Ini adalah proses kebalikan dari B2C, di mana jenis e-commerce ini adalah terkait dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual barang secara tradisional. Jadi jenis e-commerce ini sangat umum dan dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan, jasa, atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa. Nah, ini ibaratnya beginilah. Kalaupun teman-teman melihat ya, ya contohnya di sini adalah jika ada seorang desainer website menyediakan beberapa pilihan logo untuk corporate ya, maka corporate itu bisa meng-hire tanpa perlu menjadikan desainer ini tetap ya, karena memang tugasnya hanya untuk memilih logo lalu dia cut off, selesai. Nah, jadi ini adalah biasanya dalam bentuk layanan ya. Jadi ketika seorang individu memiliki satu buah produk ya, baik jasa ya maupun produk dalam bentuk digital ya, lalu ditawarkan kepada corporate. Nah, di corporate ini ya selanjutnya nanti akan menilai, nah apakah ini layak atau tidak. Lalu ini ya customer to business ini dapat meng-cut off ya proses ataupun ya cost yang beban yang berlebihan ketika dia membutuhkan jasa ataupun produk yang secara langsung dibutuhkan tanpa perlu meng-hire. Ini banyak sekali dilakukan ya, terutama di penjualan-penjualan yang memang melibatkan contohnya seperti di sosial media ya, di Instagram itu
kita tidak perlu membuatnya terlebih dahulu, tetapi kita cukup meng-hire orang-orang yang memiliki ataupun berkemampuan untuk membuat atau menghasilkan produk, lalu kita hanya menjualkannya saja. Bisa jadi kita akan dilirik oleh sebuah corporate, sebuah bisnis untuk dijadikan secara kontinuitas atau simultan. Nah, tadi ya, jadi bagaimana proses itu berkebalikan dari business to customer. Kemudian B2A, business to administration. Jenis e-commerce ini mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online ya antara perusahaan dengan administrasi publik. Nah, jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan khususnya di bidang ya jaminan sosial, fiskal, ketenaga kerjaan, dokumen hukum dan register. Nah, e-commerce ini ya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-government ataupun pihak pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A diantaranya yang teman-teman lihat adalah bagaimana bisnis ini bisa ya dari korporat ini ya memprovide administrasi publik ya. Di sini bisa lihat pajak go.id, kemudian BPJS online. Nah, kemudian di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik ya. Nah, perusahaan diharuskan untuk mengisi sejumlah persyaratan terlebih dahulu ya sebelum mendapatkan layanan dan baru diteruskan dengan proses transaksi. Jadi memang proses ini ya jenis e-commerce ini ya ini ditawarkan dari perusahaan langsung ke administrasi publik untuk bisa menggunakan layanan-layanan yang dibutuhkan. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah C2A. Sebentar. Wah, masih ada O2O. C2A ya, C2A adalah Customer to Administration. Jadi jenis ini meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contohnya adalah area yang menggunakan jenis informasi, jenis e-commerce ini adalah pendidikan, jam sostek, pajak, dan kesehatan. Keterlibatan individu di sini ya, ini terkait dengan penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, penyebaran informasi, pembayaran, pengajuan pajak, pembayaran pajak, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, ya, pembayaran layanan kesehatan dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan di C2A. Contoh penerapan C2A sama dengan B2A, ya, yang berbeda adalah pada pihak individunya. Nah, pada B2A itu melibatkan corporate ke administrasi ke publik, kalau di C2A itu melibatkan individu ke administrasi publik. Nah, model B2A dan C2A ini sama-sama terkait dengan gagasan efisiensi. Jadi yang ditawarkan oleh perusahaan maupun individu terhadap administrasi publik agar bisa memudahkan pengguna layanan yang diberikan kepada masyarakat yang disediakan oleh pemerintah ya tentunya dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang terakhir adalah O2O, di mana online to offline. Jenis e-commerce ini menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisiknya, dari saluran online untuk toko fisik. Ya, jadi memang online to offline. Jadi dari platform, ya media online itu disediakan untuk toko fisiknya. O2O ini mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Nah, setelah mereka besar dari penyediaan online, maka mereka beralih ke offline. Ataupun bisa menjadi sebuah distributor ya, tetapi justru kebalikan ya, biasanya kebanyakan yang dari toko fisik menjadi saluran online atau offline to online. Walaupun sudah banyak kegiatan retail tradisional yang digantikan oleh e-commerce, ada pun unsur-unsur dalam pembelajaran fisik yang direplikasi secara digital, namun ada potensi integrasi antara e-commerce dan pembelajaran retail fisik yang merupakan inti dari jenis O2O. Hanya karena ada bisnis tertentu yang tidak memiliki produk untuk dipesan secara online, bukan berarti internet tidak memainkan peran dalam hampir semua bisnis ya. Nah, unsur-unsur pembelajaran fisik ini yang mungkin ya diperlukan mungkin secara global ya. Contohnya di sini kita lihat sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda, alias kita tidak bisa melakukan ya seperti operating gym ya. Gym itu tidak bisa dilakukan secara online ya teman-teman ya. Ataupun hanya bisa jasanya saja yang dilakukan secara online, tetapi gymnya ataupun ruang kebugaran itu tidak bisa dihadirkan di layanan kita di rumah kita melalui perangkat online. Namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon ya,
Pusat kebutuhan ini bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online, alias kita bisa menyewanya. Beberapa perusahaan besar dengan pertumbuhan yang cepat seperti Gojek dengan GoFood dan The Gomart dan Airbnb juga menjalankan bisnis mereka dengan jenis O2O, online to offline. Alias kita bisa menyediakan, kita bisa memesan barang, makanan, ya. Kita bisa memesan tempat ya melalui online, lalu si pemilik menyediakan barang dan jasanya secara offline dan dikirim melalui deliverynya. Kini melalui website tersebut Anda bisa masuk ke dalam toko dan mengambil dan membayar barang yang dibeli dan mengembalikan barang tersebut ketika terjadi kesalahan. Ini adalah jenis dari online to offline. Nah, kemunculan e-commerce ini memberikan beberapa dampak positif bagi aktivitas pemasaran. Dampak positifnya di antara lain untuk dari perspektif pelaku bisnis ya. Pertama, memudahkan promosi produk, jasa secara interaktif dan real time ya, menggunakan saluran komunikasi langsung ya maupun via internet. Kemudian yang kedua adalah menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir seluruh belahan dunia ya, di seluruh daerah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penghematan signifikan dalam cost ya, baik dari pengiriman informasi, SDM dan produknya juga terdigitalisasi. Kemudian yang keempat adalah menekan waktu, siklus. Ini penting sekali, time ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah waktu pengguna itu dia sangat berharga sehingga dia tidak bisa memastikan kita tidak bisa memastikan pengguna itu selalu berada pada halaman sistem kita ya, sehingga waktu siklus ini diperlukan ya, dan tugas-tugas administratif ini dilakukan ataupun disediakan oleh jasa ketiga ya, oleh platform online yang disediakan, terutama untuk pemasaran internasional mulai dari pemesanan hingga pengiriman produk kita menggunakan jasa ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan. Kita bisa langsung chit-chat ya, kita bisa langsung communicate baik di platform yang disediakan maupun menggunakan saluran komunikasi ya di handphone kita. Dan pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan merespon cepat secara online. Yang keenam adalah memfasilitasi mass customization ya, yang telah diterapkan pada sejumlah produk seperti kosmetik, mobil rumah, komputer, kartu ucapan, dan berbagai macam produk lainnya. Jadi customize ya, secara massal ini bisa dilakukan untuk memenuhi keinginan dari customer. Kemudian yang ketujuh adalah memudahkan aplikasi one-to-one ataupun direct advertising yang lebih efektif dibandingkan mass advertising. Seperti yang disampaikan tadi bahwa one-to-one ini istilahnya adalah dari bisnis, dari corporate ke ataupun individu ke customer end user, itu bisa secara langsung. Jadi kalau kita dulu menggunakan koran, kita tidak tahu ya seberapa banyak orang yang tertarik, tetapi kalau menggunakan satu situs, orang pertama bisa melihat secara langsung barangnya dan bagaimana bentuknya, lalu bisa mengestimasi dan mengestimasi harga, mengestimasi waktu pengiriman, dan juga bisa men-tracking ya dari mulai pembayaran hingga barang diterima sampai mana. Kemudian yang selanjutnya adalah menghemat biaya waktu ya dalam menangani pemesanan, karena sistem pemesanan sudah dibuat secara digital elektronik, memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan akurat ya, dan akurat. Jadi human error di sini bisa dapat di-reduce, dapat dikurangi. Kemudian yang terakhir adalah menghadirkan pasar virtual, pasar maya, marketplace sebagai komplement dari pasar tradisional ya. Nah, dari perspektif transformasi organisasi, dalam hal transformasi ya e-commerce e-commerce mengubah karakteristik pekerjaan, karir, dan kompensasi. E-commerce juga menuntut kompetensi ya, kemudian komitmen, kreativitas, fleksibilitas karyawan dapat beradaptasi ya, dalam beradaptasi dengan setiap perubahan lingkungan yang lebih ramping, lebih efisien, lebih efektif. E-commerce juga bercirikan pemberdayaan dan desentralisasi wewenang yang beranggotakan ya knowledge based workers, di mana pengetahuan didasarkan pada pekerja ya, mampu beradaptasi secara cepat dengan teknologi baru, dengan perubahan lingkungan,
dan mampu dan berani bereksperimen dengan produk, jasa dan maupun proses baru ya, dan mampu mengelola perubahan secara strategik. Nah, itu adalah dampak-dampak positif yang dari perspektif transformasi organisasi. Selanjutnya adalah dari redefinisi organisasi. E-commerce ini memunculkan model bisnis baru ya, yang berbasis jasa online di market space-nya. Kemudian perubahan ini antara lain meliputi peralihan dari sistem produksi massal menjadi pemanufakturan just in time ya, yang lebih customized, terintegrasi berbagai sistem fungsional seperti produksi, keuangan, pemasaran hingga sumber daya manusia. Nah, untuk perbankan sendiri, untuk menerapkan e-commerce di perbankan, ini kecepatan, kemudahan, keamanan merupakan salah satu bentuk layanan yang nantinya mampu diberikan oleh lembaga perbankan kepada nasabah. Seperti prinsipnya ya, perbankan di mana dia menyediakan jasa ya, jasa ya terkait dengan pembayaran, manajemen sistem informasi dan penerapan teknologi yang canggih dan memadai sangat diperlukan ya oleh customer agar mampu memberikan layanan ya agar sesuai dengan harapan dan keinginan para nasabah. Nah, ini harus disediakan oleh bank agar mampu tetap bersaing dengan lembaga keuangan ataupun bank lainnya ataupun mampu bersaing untuk dengan fintech ataupun financial technology. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan, suatu bank perlu menerapkan Electronic Business System ataupun EBS ya, EBS ini ataupun e-business ya. Nah, e-business yang tadi sudah kita bahas ya pada beberapa fungsi bisnis yang dimilikinya. Salah satu penerapan e-business di bidang marketing adalah menyediakan informasi layanan dan produk dengan memanfaatkan fasilitas media internet ya, yang biasanya kita sebut dengan e-commerce tadi. Nah, teman-teman sudah mempelajari di mana cakupan ya dari perbankan ya untuk bisa memberikan pelayanan, memuaskan pelanggan ya dengan menerapkan e-business ya, dan juga ikut serta dari ya penerapan e-business di bidang marketing ya, terutama dalam penerapannya dengan e-commerce-nya. Nah, digital bank transformations yang tadinya kita bisa lihat ya di sini perlunya adalah agensis mobile banking ya, agen-agen yang harus tersedia di beberapa tempat ya, kemudian mobile banking, customer service, sosial media, ATM, internet banking ini perlu disediakan oleh perbankan untuk bisa mendukung proses dari penjualan ya, convenience, relevance, interactivity, accessibility, konsistensi di dunia e-business ataupun e-commerce. Nah, digital banking transformations ini ya menjadi salah satu ya transformasi yang sangat-sangat dibutuhkan terutama dari perbankan. Nah, semuanya dilakukan secara online, secara digital, secara elektronik sehingga transformasi ini perlu diadaptasi secepat-cepatnya. Bank yang tidak beradaptasi dengan teknologi maka seperti layaknya zombie ya akan ditinggalkan oleh nasabah segera mungkin ya, karena memang tidak mengadaptasikan kebutuhan dari pengguna saat ini. Setiap satu dari tiga orang di dunia, terutama di negara-negara maju dan berkembang, pasti punya smartphone, disebut juga ponsel pintar. Sehingga ya, ketika dia memiliki smartphone, maka dikatakan dia bisa menggunakan aplikasi dan dia memiliki keinginan juga untuk melakukan transaksi melalui telepon genggamnya, sehingga transaksi e-commerce itu bisa jadi terlaksana dengan kemajuan teknologi yang disediakan. Riset yang dilakukan McKinsey ini ya mendasari bahwa terjadinya digital banking transformations di mana semua orang saat ini sudah menggunakan prinsip teknologi, menggunakan perangkat teknologi yang memungkinkan untuk terjadinya transaksi dengan digital ataupun elektronik. Nah, kemudian inovasi di digital banking ya, kenapa harus digital banking? Perlu perubahan dari banking tradisional ke digital ya. Seorang manajer dari QA Oracle mengatakan, Sanjeev namanya, mengatakan lebih dari 60% nasabah bank menggunakan smartphone. Mungkin hampir saat ini 90 atau 80% nasabah di perbankan itu menggunakan smartphone ataupun tablet untuk aktivitas perbankannya. Digital banking dapat mengurangi biaya operasional ya dengan orang datang langsung ke perbankan, yang ATM dan sebagainya.
yang artinya budget perbankan bisa dialihkan untuk kebutuhan lain. Menariknya, lebih banyak lagi nasabah baru terutama di daerah ataupun kawasan yang belum ada cabang dari bank tersebut. Jadi bisa memungkinkan orang untuk membuka ya, eh, membuka eh, apa istilahnya, membuka pembukuan menjadi nasabah baru yaitu eh, di satu perbankan tanpa perlu ada cabang di bank tersebut di daerah tersebut. Jadi orang bisa mendaftar menjadi nasabah di perbankan tertentu, dapat menyimpan uangnya di sana dengan menggunakan eh, layanan digital dari perbankan. Nah, digital banking ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Mungkin sampai saat ini bisa dikatakan tidak seluruhnya orang di daerah menyadari bahwa sudah hadirnya digital banking di Indonesia. Rata-rata nasabah berinteraksi dengan bank melalui layanan digital ataupun online sebanyak 2 kali per harinya, terutama yang berhubungan dengan kegiatan payment ya, seperti mengecek pembayaran ataupun uang masuk serta membayar tagihan. Ini juga dikatakan seorang konsultan riset Amerika tadi, McKinsey. Sehingga bank bisa melihat kecenderungan nasabah dalam beraktivitas digital banking untuk bisa meningkatkan peluang pemasukan atau revenue bank itu sendiri dan juga meningkatkan kepercayaan trust dari nasabah. 3 model bisnis perbankan yang ideal yang dikatakan oleh perusahaan konsultan Amerika Serikat, ya, Accenture. Pertama adalah bank intelligent multi-channel. Kemudian yang kedua adalah bank socially engaging, engage, ya. Kemudian financial or non-financial digital ecosystem. Nah, yang pertama adalah intelligent multi-channel bank. Di sini adalah sistem perbankan yang dikembangkan melalui layanan multi-kanal, multi-channel, yang menggunakan solusi analisis strategis berbasis teknologi untuk bisa memenuhi kebutuhan finansial nasabah. Nah, sistem perbankan ini ya perlu melibatkan ya strategis analisis untuk bisa memenuhi ya apa yang diinginkan oleh nasabah. Nah, Intelligent Multi-Channel Bank ini salah satu dari 3 model bisnis perbankan yang direkomendasikan oleh Accenture. Kemudian yang kedua adalah socially engaging bank. Bank harus bisa menarik ya, bank harus dekat dengan nasabah. Baik secara psikologis ya, bank juga diharapkan bisa menggunakan interaksi media sosial agar nasabah bisa lebih dekat secara psikologis dengan bank. Jadi perlu adaptasi dari perbankan. Kemudian yang ketiga adalah financial or non-financial digital ecosystem, di mana maksudnya adalah bank menggunakan teknologi ponsel pintar sebagai pusat layanan finansial sekaligus menjual produk-produk finansial yang dimilikinya. Jadi perlu uh, ya penggunaan ya mobile teknologi untuk layanan finansial maupun produk-produk jasanya. Oke, nah di Indonesia sudah beberapa bank sudah menerapkan salah satu ataupun ketiga model bisnis dalam mengembangkan. Mungkin hampir bisa dikatakan semuanya sudah diterapkan ya. Ya, saat ini sudah 3 bisnis model ini sudah diterapkan di Indonesia ya. Dan mungkin di awal-awal yang mengembangkan adalah BTN ataupun BTPN. Ya, diantaranya adalah produk digital banking ya, e-commerce yang disediakan oleh BTN ya, BTN Property, dan digital banking yang disediakan oleh BTPN yaitu melalui Genius. Jenis BTPN merupakan aplikasi perbankan digital ya dari bank BTPN, yaitu produk fintech BTPN ini menggabungkan rekening tabungan ya, deposito, kartu debit dan perencanaan keuangan dalam satu aplikasi. Nah, menurut kalian konsep e-commerce dan penerapan di perbankan apakah sudah pas atau belum? Jika memang belum, teman-teman bisa membandingkan ya secara langsung penerapan e-commerce ya dan juga keterlibatan perbankan untuk saat ini apakah sudah cukup pas atau tidak. Jika memang belum, maka teman-teman bisa memberikan alasannya di halaman komentar. Terima kasih. Itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini ya. Teman-teman bisa mengecek kembali video ini ya setelah nanti dipelajari. Oke, terima kasih. Saya cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.